Oke guys, jadi balik lagi di konten Gil Science, dan di video kali ini aku bakalan bahas sesuatu yang unik tentang hal yang dilakuin oleh perusahaan sosial media. Dan mungkin banyak juga dari kalian yang nggak tahu tentang hal ini. Tapi apakah hal yang dilakuin oleh perusahaan sosial media ini punya tujuan tertentu? Oke, jadi sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sih sosial media ini. Jadi sosial media atau media sosial dalam bahasa Indonesia adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk bisa saling berkomunikasi dan membagikan konten. Sosial media ini sendiri atau biasa disingkat dengan sosmed sudah menjadi tren masa kini di semua kalangan usia. Mulai dari yang muda bahkan sampai yang udah tua sekalipun. Nah, mayoritas dari kalian juga pasti punya sosial media kayak Facebook, Instagram, YouTube, bahkan Twitter yang kemarin sempat trending karena dibeli sama Elon Musk. Nah, setiap platform sosial media itu mempunyai ciri khasnya masing-masing. Misalnya aja kayak Instagram, di mana mayoritas penggunanya itu menggunakan Instagram untuk mengunggah foto atau video. Terus ada juga Twitter, di mana platform ini tuh digunakan oleh para penggunanya untuk mengirimkan pesan berbasis teks hingga 280 karakter yang biasa kita sebut dengan tweet. Tapi belakangan ini sadarkah kalian kalau setiap platform digital ini saling terinspirasi satu sama lain untuk mengembangkan produk mereka? Contohnya aja kayak Instagram yang kemungkinan terinspirasi dari Snapchat untuk membuat fitur IG Stories. Ya dulu waktu zamannya fitur IG Stories ini baru keluar, banyak orang yang bilang kalau misalnya si IG ini niru Snapchat. Tapi menurut aku pribadi, walaupun memiliki kemiripan dari fitur-fiturnya, tapi Instagram ini berhasil memaksimalkan fitur stories ini di aplikasi mereka, sehingga makin banyak user yang menggunakan aplikasi ini. Dan juga menurut aku di Instagram ini banyak penggunanya karena fitur-fiturnya lebih banyak dan juga lebih user-friendly. Jadi di satu aplikasi banyak fitur-fitur yang bisa dipakai. Nggak sampai situ aja, mungkin Instagram ini juga kembali terinspirasi dari kompetitornya yaitu TikTok untuk membuat fitur Reels. Walaupun memiliki banyak perbedaan, tapi konsep Reels ini mirip dengan TikTok, yang menurutku membuat IG ini akan semakin multi-fitur. Jadi kegunaan dari aplikasi lain bisa kita dapatkan di fitur-fitur Instagram, yang membuat pasarnya juga akan semakin lebih banyak. Ya, tapi menurutku pribadi, Reels ini tuh belum bisa sepenuhnya buat guide user-user TikTok. Karena TikTok ini tuh punya ciri khas tersendiri lah. Apalagi aplikasi ini sempat booming banget, bahkan sampai sekarang. Jadi kayaknya bakal susah buat ngegeser sepenuhnya. Bahkan juga kadang ada tuh video TikTok yang muncul di Reels IG. Tapi walaupun begitu, kalian bisa lihat betapa multifungsinya Instagram ini ya kan. Kalian mau post foto atau video bisa, mau bikin story pakai IG Stories bisa, mau bikin video pendek pakai Reels bisa, bahkan mau sampai live sekalipun juga bisa. Nah, mungkin kalian berpikir cuma Instagram yang kayak gini. Tapi jawabannya enggak. Twitter juga punya fitur yang mirip dengan IG Stories, yang kalau nggak salah itu namanya Fleet. Nah, konsepnya itu sebenarnya sama aja sih kayak IG Stories. Tetapi karena pengguna Fleets yang terus menurun, akhirnya Twitter resmi menghapus fitur ini dari aplikasinya. Ya, jadi nggak selamanya hal seperti ini bisa berhasil ya. Lalu ada lagi fitur Twitter namanya Space yang juga dibilang terinspirasi dari Clubhouse. Jadi di fitur ini tuh kita bisa ngobrol lewat suara sama audiens yang ada. Ya, menurut aku fitur-fitur yang terus dikembangkan dari berbagai aplikasi ini tentunya dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengguna sebanyak-banyaknya. Semakin banyak fiturnya, pasti akan semakin banyak kalangan yang merasa terfasilitasi oleh aplikasi tersebut. Oke, berikutnya aku bakalan bahas hal yang gak kalah unik dari hal yang udah aku bahas tadi, yaitu sosmed punya sosmed. Ya kalau semisal Instagram punya akun Instagram atau Twitter punya akun Twitter, itu udah biasa. Tapi gimana kalau misalnya masing-masing sosmed
punya akun sosmed di aplikasi sosmed yang berbeda. Ya, ini beneran terjadi. Coba aja kalian searching akun Twitter di YouTube. Itu pasti ada, dan subscribernya juga udah banyak. Dan coba kalian cari Twitter di Instagram. Pasti ada. Dan followersnya juga udah 1 juta. Dan emang isi feeds-nya itu capture tweet semua. Terus coba kalian cari YouTube di Instagram, dan cari Instagram di YouTube. Pasti ada. Nah, menurut aku ini mind-blowing banget, guys. Karena buat apa mereka bikin akun di aplikasi kompetitornya? Tapi akhirnya aku pribadi punya spekulasi yang mungkin bisa menjadi alasan mereka. Alasan pertama, mungkin setiap platform menganggap ciri khas dari setiap aplikasi itu berbeda-beda. Jadi ya sah-sah aja kalau misalnya kita mau bikin akun di platform lain. Toh juga nggak ada larangannya buat melakukan itu. Nah, alasan kedua mungkin mereka melakukan hal ini sebagai media promosi. Di mana hal ini mungkin dilakukan oleh berbagai platform untuk menarik simpati pengguna platform lain untuk menggunakan platform mereka. Misalnya aja kayak akun milik Twitter di IG itu isinya capture tweet. Di mana hal ini mungkin dimaksudkan untuk mempromosikan aplikasi sosial media mereka yang mempunyai ciri khas di mana penggunanya dapat mengirim dan membaca pesan berbasis teks atau yang biasa kita sebut dengan tweet. Nah, ini juga mungkin jadi strategi di mana orang-orang yang pakai IG untuk upload foto dan video jadi tertarik untuk menggunakan sosial media lain selain Instagram. Dan yang ketiga, dan menurutku ini merupakan alasan paling pamungkas yang emang tujuannya untuk ngedevelop masing-masing platform, yaitu sebagai bahan belajar. Ya sebenarnya aku juga bingung sih mau namainnya apa, jadi ya kayaknya itu yang paling tepat deh. Jadi analoginya gini, kalau misalnya mereka punya akun di platform lain, ini akan memudahkan mereka untuk mempelajari algoritma yang ada di aplikasi tersebut. Ya karena mereka punya akunnya, jadi mereka bisa tahu apa yang lagi hype sekarang, dan fitur-fitur terbaru apa yang lagi diminati oleh banyak orang. Nah dari sini mereka bisa mempelajari semuanya itu, kemudian dikembangkan, dan disajikan di aplikasi mereka dengan lebih menarik. Nah tentunya ini bisa menggait pasar untuk beralih ke aplikasi yang baru dan meninggalkan aplikasi yang lama. Oke guys, jadi bagaimana pendapat kalian tentang topik kali ini? Nah, kalau kalian punya pendapat pribadi, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan semua yang aku jelasin tadi itu berdasarkan pendapat pribadi aku dan juga tentunya sempat aku riset. Jadi kalau kalian punya pendapat lain tentang yang aku jelasin tadi, kalian bisa banget tulis di kolom komentar, jadi kita bisa diskusi bareng-bareng. Oke, sekian aja video dari aku. Buat kalian semua jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan sampai jumpa di video aku berikutnya.